Oke, hai. Berjumpa lagi bersama si Gundul, ya, bersama TBK Amanah 2, ya, dan RNB, kemudian ada Jelly 7. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat puding art atau puding suntik dengan satu alat aja, yaitu dengan suntikan, ya. Nah, adapun bahan-bahannya, ya, ini sangat mudah sekali didapatkan dan pasti ada di toko Amanah 2, ya. Di antaranya adalah kita menggunakan jelly, yaitu sebagai kanvas. Kita menggunakan Jelly 7, dan kalau Jelly 7 ini dia tidak usah menggunakan gula karena sudah manis, ya. Kemudian 400 ml air, ya. Nah, kemudian untuk tintanya, nah, kita menggunakan agar-agar, ya. Kita menggunakan agar-agar plain, ya, yang tanpa warna. Kemudian kita cairannya adalah menggunakan susu UHT atau susu cair. Nah, ketika di suatu daerah mungkin ada peternakan sapi atau susu, ya. Nah, susu itu digunakan juga bisa, ya. Nah, kemudian kita ada 1 sendok makan itu gula pasir, ya. Jadi kalau gula pasir ini untuk tinta adalah optional, ya. Boleh dikasih, boleh tidak, ya. Sehingga nanti tidak menyebabkan karamelisasi di dalam proses pemanasan untuk tintanya, ya. Jadi kalau kita kasih warna, warnanya akan lebih menarik, begitu. Yep. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan kanvas, ya. Kanvas ini saya menggunakan ya, cetakan atau cup, ya. Jadi cup plastik seperti ini dengan kapasitas 750 ml. Nah, kemudian untuk kanvasnya sendiri tadi kita menggunakan 400 air, ya. Nah, ketika kita akan menggunakan atau membuat puding suntik, ya, atau puding art, ya, bagaimana caranya untuk menentukan berapa cairan yang kita masukkan di cup tersebut, ya. Caranya sangat mudah. Ketika kita ambil air, ya, jadi kita ambil air, nah kemudian kita tuangkan, ya, kita tuangkan seperti ini. Nah, jadi ketebalan air, ya, ketinggian air di sini, ya, paling 2,5 sampai 3. Jangan terlalu tinggi karena nanti hasilnya juga kurang bagus, ya, jadi kurang menarik. Jadi dia sekitar 2 sampai 2,5 cm. Nah, kemudian kita tuang di gelas ukur, ya, gelas ukur seperti ini. Nah, di sini adalah 400 ml. Nah, kalau 400 ml itu sesuai yang disarankan di Jelly 7. Nah, menggunakan 400 ml dengan berat satu saset ini adalah 14 gram. Ketika kita menggunakan jelly yang lain, biasanya rata-rata mereka menggunakan 15 gram per saset dan harus menambahkan gula. Nah, gulanya ketika kita dengan merek yang lain itu biasanya kita tambahkan 125 gram, ya, atau sesuai selera atau tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kemudian untuk gula yang harus kita perhatikan adalah gulanya harus benar-benar gula yang clear, yang putih, jernih. Karena nanti ketika kita tambahkan gula yang gulanya itu notabene kecoklatan, membuat nanti kanvasnya ini tidak menarik. Jadi ibarat kolam itu seperti kolam yang keruh gitu, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk proses pembuatan kanvas. Yang pertama adalah kita masukkan, ya, 1 saset, ya, 1 saset
Di sini menggunakan jelly seven yang dia sudah manis, jadi tidak perlu menggunakan gula ya. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan cairannya ya, cairannya kita masukkan sambil diaduk. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ketika kita menggunakan brand yang lain, biasanya dengan 15 gram, nah kita menambahkan gula di situ. Gula dan tepungnya itu harus diaduk dulu ya, sampai tepungnya benar-benar tercampur sempurna, baru kemudian kita tuangkan air. Jangan dituang cairan dulu baru tepungnya, itu akan berakibat apa? Berbindil atau tidak bisa halus atau tidak bisa clear ya. Jadi ada butiran-butiran yang tidak larut di air tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sambil kita tuang ya. Kita tuang ya. Oke. Diaduk. Nah, ketika sudah tercampur sempurna ya, kita panaskan. Nah, kita panaskan dengan air api sedang saja ya, api sedang saja. Oke. Kemudian sambil kita aduk. Nah, kita aduk sampai mendidih ya. Jadi benar-benar mendidih dan strukturnya halus, lembut ya, dan bening seperti kaca ya. Oke ya, setelah mendidih ya, jadi kita matikan, kemudian kita tuang di cetakan ya, atau tempat bisa pakai toples untuk kue kering juga bisa. Yang penting dia tahan panas ya, jadi tidak sampai meleleh ya. Nah, kemudian ketika kita membuat kanvasnya ini banyak ya, terkadang kan kita tuang begitu, kemudian nanti ada sisa ditambahin. Nah, diusahakan jangan ya, jadi diusahakan jangan seperti itu. Jadi diusahakan, dipastikan jadi takarannya itu sudah dari awal kita pastikan. Seperti halnya di awal saya sampaikan bahwasanya tuang air di sini ketinggian berapa, kemudian kita ukur dengan gelas ya, sehingga kita akan bisa menentukan berapa banyak kanvas atau jelly yang kita butuhkan atau resep yang kita mau bikin. Nah, karena ketika ada sisa kemudian tunggu beberapa saat baru dituang kembali, si jelly ini tidak mau menyatu sempurna ya. Jadi ada celah, ada sekat, dimana ketika nanti kita akan suntikan, terkadang dia akan masuk di sela-sela tersebut. Jadi bentuknya jadi tidak karuan seperti itu ya. Itu yang selalu kita perhatikan. Oke, kemudian kita tuang seperti ini karena tadi adalah satu resep, jadi kita tuang saja ya. Nah, setelah kita tuang, kita sisihkan ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar set. Oke ya, jadi setelah kanvas ya, kanvas itu sudah beku seperti ini ya. Kalau kita tekan dia lentur ya. Nah, ini baru kita mulai untuk membuat namanya tintanya ya. Jadi adonan tinta. Nah, adapun adonan tinta itu kita buat dari agar-agar plain ya. Jadi agar-agar plain. Kemudian susu ya, susu UHT atau susu cair. Bukan susu kental manis yang dicairkan, tapi adalah susu UHT atau susu segar boleh. Nah, ketika kita ingin menekan cost-nya, berarti kita bisa mix antara susu dan air. Tapi di kesempatan kali ini saya menggunakan 600 gram untuk susu cair dan 1 saset setara dengan 7 gram untuk
agar-agar plain ya. Adapun caranya ya seperti biasa ya. Jadi kita cairan susunya kita masukkan. Ya, kita masukkan. Nah. Oke. Nah, kemudian kita masukkan agar-agar plain ya. Kita masukkan sambil diaduk supaya dia nggak berbindil. Kemudian gula ya. Gula ini kita menggunakan hanya 1 sendok makan saja ya. Nah, tujuannya adalah supaya memberikan efek manis ya, walaupun tidak terlalu manis, tapi dia ada efek manisnya sehingga kalau dirasa lebih enak ya. Tapi ketika kita menggunakan gula seperti ini ya, diusahakan untuk pemanasannya atau menghangatkannya itu apinya harus kecil ya, jangan terlalu sering dipanasin karena nanti akan berefek warnanya jadi lebih coklat. Nah, ketika yang tidak mau perubahan warna di situ ya, mungkin kita untuk gulanya di skip aja boleh. Oke, nah ini saya kasih. Oke, kemudian kita aduk dan kita nyalakan api. Oke. Nah, sambil diaduk sampai mendidih ya. Dan ingat jangan sampai pecah ya, jadi tetap mendidih. Oke, ya, jadi sampai adonan atau cairan susu ini mendidih. Ketika dia sudah mendidih, langsung dimatikan saja ya. Nah, ketika sudah mendidih, kita matikan ya. Kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian kita siapkan untuk mulai melukis di kanvasnya. Jadi kita ambil kanvasnya ya, kemudian kita siapkan alatnya yang selalu harus dibutuhkan dan siap adalah suntikan ya. Nah, biasanya beberapa ada yang 10 mili ataupun yang ini berapa mili gitu ya. Nah, tergantung ya. Jadi kalau saya menggunakan yang 3 mili. Oke. Nah, kemudian keuntungannya kalau kita menggunakan satu suntikan kayak gini adalah satu alat itu bisa digunakan untuk berbagai macam ya, mulai dari bunga dan mungkin fauna ya, dan mungkin juga bisa beberapa karakter wajah sebetulnya ya. Itu nanti untuk kelas yang advance, tapi untuk basicnya tetap sama. Nah, ikuti terus, tetap stay tune. Oke ya, setelah adonan tinta selesai atau sudah matang, nah ini saatnya untuk kita membuat gambar untuk bunga-bungaan ya. Nah, nanti step by stepnya saya akan sampaikan di sesi ini. Nah, caranya adalah pertama-tama kita akan ngambil speednya, pipetnya ya, kemudian kita lepas jarumnya ya, jarumnya seperti ini kita lepas, tetap dengan ada pengamannya ya, jadi pengaman dari jarumnya. Nah, kemudian kita ambil secukupnya. Nah, usahakan untuk tinta itu selalu ketutup ya, tertutup rapat seperti ini. Tujuannya adalah supaya adonan tinta ini selalu cair ya. Karena kan prinsipnya kalau untuk agar-agar ini ketika nanti dia suhunya turun, pasti dia akan mengeras atau membeku. Nah, ini kita tutupkan untuk menahan supaya dia tetap cair. Nah, kemudian kita ambil secukupnya dengan menggunakan pipet. Nah, ini pipet kita tes dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, kita ambil sedikit. Nah, saya akan membuat beberapa bentuk bunga ya. Tapi intinya adalah dasarnya semua sama. Satu ya. Ini kita ambil sedikit aja, kemudian sebagian kita
cuci ya di airnya di sini. Nah, kemudian ini gelembung angin yang ada di squidnya ini dihilangkan atau dilepaskan. Kemudian kita kunci. Nah, kalau misalkan kita mau mewarnai tetap seperti ini ya. Kemudian ini ditutup kembali. Nah, jadi tintanya ini kita taruh di satu tempat di sini. Kemudian kita ambil warna. Nah, kita ambil warna. Nah, mewarnainya pun kita juga menggunakan squidnya ya. Nah, di sini saya akan ambil warna orange ya. Jadi RNB orange. Nah, setetes saja. Nah, kemudian kita aduk dengan squid ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika gelembung udara ini kita lepaskan, kemudian kita kunci. Setelah kunci rapat, baru pengamannya ini kita lepas ya, sehingga aman tidak menusuk ke jemari kita ya. Nah, kemudian kita ambil untuk kanvasnya. Kemudian kita sebelumnya harus sudah punya bayangan sebetulnya kita mau membuat bentuk seperti apa ya. Tapi di kesempatan kali ini yang pasti saya akan membuat rangkaian bunga ya. Oke. Nah, rangkaian bunga ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah putik ya. Jadi putik di tengahnya. Nah, putik ini saya menggunakan warna orange ya. Kemudian teknik untuk menyuntiknya itu ada teknik dan rumusnya. Nah, sehingga rumus ini harus selalu diingat ya. Nah, ingat-ingat ya, tetap stay tune, ingat-ingat. Pertama, jadi rumusnya adalah tusuk, tekan, tarik ya. Tusuk, tekan, tarik. Jadi ada 3 T. Tusuk, tekan, tarik. Ditusuk ya supaya untuk memasukkan tintanya di permukaan jelly. Kemudian ditekan itu untuk mengeluarkan tintanya sehingga nanti terbentuk ornamen, dan ditarik ketika sudah cukup memenuhi permukaan yang kita tusuk tadi ya. Tapi jangan ditekan ketika tarik karena nanti akan tintanya ini akan kemana-mana ya. Jadi satu contoh, oke, tusuk, tekan, tarik, ditusuk, ditekan, tarik ya. Nah, ditusuk, tekan, tarik, kalau mungkin kelihatan dari kamera ini kelihatan kan bekasnya. Nah, kemudian kita bikin beberapa putik itu sehingga jadi ketika ditusuk, ditekan itu akan mengembung, terus kemudian ditarik. Nah, begitu juga nanti beberapa. Jadi kita paling tidak bikin 5. Nah, tapi dengan lubang atau dari lubang yang sama. Jadi jangan suka berpindah-pindah lubang ya. Jadi lubangnya tetap satu yang di tengah ya. Oke. Dari lubang yang sama, hanya saja posisinya yang sedikit diserongkan. Ya, tusuk, tekan, tarik. Ya, tusuk, tekan, tarik. Tusuk, tekan, tarik ya. Jadi tusuk, tekan, tarik. Nah, itu adalah rumus wajibnya ya. Oke. Kemudian pindah tempat ya, pindah tempat karena saya akan membuat beberapa bunga di situ. Ya. Di sini ya, jadi sama resep tekniknya adalah tusuk, tekan, tarik. Kemudian jangan berpindah lubang. Jadi harus dari lubang yang sama ya. Kemudian satu lagi, tusuk, tekan, tarik. Tusuk, tekan, tarik. Tusuk, tekan, tarik. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau dilihat dari belakang seperti ini. Nah, diusahakan
untuk penusukan atau menyuntiknya itu kalau bisa sampai nempel di permukaan cupnya ya. Semakin dia mendekati dekat sekali dengan permukaan dasar, dia akan semakin lebih nyata ya. Jadi akan semakin lebih jelas. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa dari ini yang sama ya, warnanya sama. Nah, cuman dibolak-balik ya, dibolak-balik. Nah, ini bolak-balik cuman kayak orang menjahit. Kayak mesin jahit. Nah, ini. Jadi semakin ke dasar akan semakin bagus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat kelopaknya, kelopak bunga. Nah, apabila ada yang kelihatan di permukaan ini, ya, ini kita bisa kita bersihkan dengan sendok. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita bersihkan, kita seka. Nah, sisanya ini kita akan keluarkan ya, dikembalikan. Nah, kemudian kita membuat warna yang berbeda ya untuk membuat kelopaknya. Nah, kalau membuat kelopak agak banyak ya, jadi agak banyak. Kemudian kita kasih warna. Ya, saya menggunakan warna rose, ya, merah muda. 1 tetes saja. Kemudian kita aduk seperti ini, ya. Nah, jadi kita aduk seperti ini. Mau lebih tajam boleh. Saya membuatnya agak soft ya, soft. Oke, seperti ini. Nah. Oke, saya akan tutup supaya dia tidak cepat mengeras. Nah, seperti ini kita lepas. Nah, kemudian kita membuat kelopaknya ya. Jadi kelopaknya pun kita membuat dari lubang yang sama, yaitu mulai dari yang lebih kecil, kita sobek. Nah, ketika kita membuat kelopak itu juga ada rumusnya. Nah, rumusnya berbeda dengan tadi, tapi ada tambahannya ya. Jadi begini. Jadi kalau tadi membuat putik itu tusuk tekan tarik. Nah, ketika kita membuat kelopak itu tusuk, goyang, tekan, tarik. Ya, ada goyangnya, ya, ada plus goyangnya. Jadi sambil goyang juga boleh. Ya, jadi tusuk, goyang, tekan, tarik. Jadi tusuk, ya. Jadi ditusuk, goyang, tekan, tarik. Ditusuk, goyang, tekan, tarik. Nah, kemudian di trap yang kedua juga sama, tusuk, goyang, tekan, tarik ya. Tusuk, goyang, tekan, tarik. Jadi tusuk, goyang, tekan, tarik. Tusuk, goyang, tekan, tarik. Tusuk, goyang, tekan, tarik.